ma'rifat. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masuk pada pembahasan an-nakirah wal ma'rifat dari Nahwul Wadih juz 2. Marilah kita buka pengajian pada sore hari ini dengan membaca surah Al-Fatihah. Kita hadiahkan khusus kepada guru kita semuanya, khusus muassis hadzal ma'had Al-Habib walidina wa jami'i ikhwanina wa akhwatina wa akhwatina wa syekhina wa liman haqqana 'alaihi jami'al muslimin wal amwat syekhana wa lahul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Di dalam kitab An-Nahwul Wadih ini halaman berapa ini? Halaman 112 di kitab An-Nahwul Wadih di bab An-Nakirah wal Ma'rifat juz 2. Bismillahirrahmanirrahim. An-Nakirah wal Ma'rifah. Pembahasan tentang nakirah dan ma'rifat. An-Nakirah wal Ma'rifah. An-Nakirah wal Ma'rifah di sini bukan pembahasan di dalam bab tasawuf. Di situ ada makrifat, ya, ada hakikat, ma'rifat dan sebagainya. Tapi ini bagian dari pembahasan di nahwu atau kaidah tata bahasa Arab. Kita masuk pada contoh al-amthilatu. Di sini ada 6 contoh. Saya bacakan, kalian ikuti apa yang saya baca dengan suara keras saja. Di suara keras, suara pelan saja ya. Fit durji kitabun. Saqata manzilun fi syari'ina. Sa'ala rajulun an walidi. Raqiba sadiqi jawadan. Kelihatan ya? Coba kalau misalnya kurang itu di coba saya besarkan ya. Terlalu besar? Oke. Zoomnya 280. Aqabal mudarrisu tilmidan. Mazdaqa Muhammadun waraqatan. Dalam kesempatan hari ini kita akan membahas tentang perbedaan mana itu nakirah, mana itu ma'rifat di permulaan ya. Oke. Fit durji kitabun, artinya di dalam laci itu sorogannya. Ya, yang biasa di meja tuh ya, itu laci durji. Fit durji kitabun, di dalam laci kitabun ada buku. Saqata manzilun fi syari'ina. Ya, kalau fit durji kitabin ini jumlah ismiyah. Hanya saja posisinya mubtada'nya diakhirkan, namanya kitabun mubtada' muakhar, gitu ya. Sementara fit durji itu khabar mubtada'. Saqata manzilun fi syari'ina jumlah apa? Fi'liyah, karena didahului oleh fi'il. Sini fi'il apa? Saqata fi'il madhi. Saqata fi'il mudhari'nya yasqutu. Saqata jatuh atau runtuh, ya, atau roboh. Apa yang roboh? Manzilun, rumah. Jadi rumah roboh fi syari'ina, di jalan kami. Jadi ada satu rumah yang telah gugur atau runtuh di fi syari'ina, di jalan kami, di jalan kita. Sa'ala rajulun an walidi, ini juga jumlah fi'liyah. Sa'ala bertanya, rajulun seorang pria. Kalau ini manzilun sebuah rumah, rajulun seorang laki-laki. An walidi tentang walid, bapakku. Walid itu ayah. Kalau waladun anak. Kalau walidun ayah. Kalau walidatun
ibu. Oke. Berarti kalau walid itu sama dengan abun. Kalau walidatun sama dengan umun. Seseorang bertanya tentang ayahku, gitu ya. Oke. Rokiba sodiqi jawadan. Rokiba naik, telah naik. Sodiqi siapa? Temanku. Rokiba sodiqi temanku naik. Naik apa? Jawadan kuda. Maksudnya di sini kuda yang untuk pacuan tuh, ya, kuda balap ya. Aqabal mudarrisu tilmidan. Aqaba menghukum, al mudarrisu guru itu. Aqabal mudarrisu guru itu menghukum tilmidan seorang siswa. Coba bedakan ya antara yang pakai al dengan yang tidak ada al. Kalau yang pakai al itu diartikan tersebut atau itu atau ini tertentu ya. Sementara kalau tanpa al tilmidan maka diartikan seseorang. Sebagaimana kitabun sebuah buku, dalam bahasa Inggris buku, gitu ya. Ini manzilun itu sebuah rumah, rojulun seorang laki-laki, jawadan seekor kuda. Beda dengan sodiki. Sodiki itu temanku tertentu. Sementara jawadan seekor, gak jelas. Kuda yang mana gak jelas. Tilmi dan murid yang mana gak jelas. Seorang murid, gitu ya. Mazzaqo merobek-robek. Kalau mazzaqo itu merobek. Muhammadun Muhammad. Yang menyobek-nyobek namanya Muhammad. Menyobek apa? Warokotan, kertas. Sepucuk apa? Secarik deh. Secarik kertas. Bahasanya itu kalau bahasa Indonesia itu sebuah itu bisa macam-macam. Dalam bahasa Indonesia atau en. Bahasa Inggris itu ya. A book. Oke. Itu seekor ya. Tapi kalau binatang seekor, kalau orang seorang, kalau barang sebuah, tapi kalau kertas secarik, gitu ya. Kalau sebuah kertas juga bisa, biasanya kalau lebih apa nyastra lagi itu secarik. Kalau surat sepucuk, ya kan ya. Bahasa Indonesia itu begitu, diksinya beda. Yang kita bahas pembahasannya al-bahthu. Idza ta'ammalna jika kita renungkan. Kullas min setiap isim. Minal asma'il lati di antara isim allati yang fil jumalis sabiqah pada kalimat-kalimat tersebut gitu ya. Ra'aina kita temukan, kita lihat. Anna ba'daha bahwasanya sebagian dari jumlah tersebut ya. Bahwasanya sebagian dari jumlah tersebut mithlu kitabun. Ya, sebagian dari jumlah tersebut kan ada kata kitabun, manzilun, rajulun, jawadun, tilmidun, wa waraqatun. Kata kitabun, manzilun, rajulun, jawadun, tilmidun, waraqatun la yadullu ala syai'in muayyanin ma'rufin lana. La yadullu tidak menunjukkan ala syai'in atas sesuatu muayyanin yang tertentu. Ma'rufin lana yang kita ketahui ya, yang ma'ruf bagi kita, yang kita ketahui, yang diketahui oleh kita. Fa kalimatu kitabin masalan, kata kitab misalnya. Bahasa Arab itu sama bahasa Indonesia sudah sama ya. Coba fa kalimatu kitabin masalan. Seperti kata kitab ya. Maka kata buku misalnya gitu ya, artinya gitu. Nafhamu minha, kita pahami darinya. Sudah masuk bahasa Indonesia semua ya. Nafhamu kita pahami, kita ketahui. Ayya kitabin la kitaban khosan. Kitab apapun. Ayya kitabin itu artinya kitab apapun. La kitaban khosan, bukan kitab yang tertentu, yang istimewa ya, yang khusus. Wa kadzalika kalimatu manzilin, begitu juga kata manzil, rumah.
la tadullu ala manzilin na'rifuhu bidatihi. Tidak menunjukkan atas satu rumah yang kita ketahui, ya, dengan zat rumah itu tertentu. Jadi kita ketika bilang manzilun itu bukan sebuah rumah yang kita ketahui dengan jelas barangnya. Wa kullu ismin min hada, dan setiap isim, wa kullu ismin min hadan naw', dan setiap isim dari jenis macam ini, gitu ya, jenis yang belum jelas, yang masih umum begini, yusamma nakiratan, disebut dengan isim nakirah. Jadi kalau ada kata yang menunjukkan sesuatu yang belum jelas maknanya, yang berarti umum, belum tertentu, belum khusus, dan sesuatu itu belum belum kelihatan barangnya di hadapan kita, itu namanya nakirah. Wa ba'dul asma'i, sebagian isim, fil jumalis sabiqati, pada kalimat tersebut, ya, mislud durj, seperti kata ad-durju, laci, itu, wa syari'una, jalan kita atau jalan kami, wa walidi, ayahku, wa sadiqi, temanku, wal mudarrisu, guru itu, wa Muhammadun, dan Muhammad. Ya dulu menunjukkan ala syai'in, atas sesuatu, muayyanin, yang tertentu, na'rifuhu, yang kita ketahui. Kullama dzukira, setiap disebutkan, amamana, di hadapan kita, wala yakhtalitu fi dhihnina bi ghairihi, atau wala yakhtalafu fi dhihnina bi ghairihi, tidak bercampur, tidak, apa ya bahasa kerennya istilahnya itu, ikhtilat itu tidak keder kita, bahasa kitanya itu ya, tapi kalau bahasa Indonesianya itu tidak saling bercampur pemahaman, gitu ya, di dalam kita itu biwairi, dengan selainnya. Jadi kalau kita bilang ada Muhammad, Rizal, Mudarris, Al-Mudarris, Sodiqi, temanku, itu kan jelas, kita nggak ada bayangan orang lain atau barang lain, gitu ya. Wa kullu ismin, dan setiap isim, min hadil asma'i, dari isim-isim ini, yusamma ma'rifatan, disebut dengan isim ma'rifat. Intinya kalau nakiro itu belum tertentu, belum jelas, belum khusus. Sementara ma'rifat sudah jelas, sudah khusus, tertentu. Al-qaid, ini sebetulnya masih belum jelas juga ini kaidahnya ya, masih umum ya. An-nakiratu, nakirah, ismun, adalah isim, ya dulu, yang menunjukkan, ala syai'in, atas sesuatu, ghairi muayyanin, yang belum jelas, ya, yang tidak jelas, belum tertentu. Jadi nakirah itu isim yang menunjukkan sesuatu yang belum jelas, belum tertentu, belum khusus. Sementara al-ma'rifatu ismun yadullu ala syai'in muayyan. Sebaliknya, isim ma'rifat yaitu isim yang menunjukkan sesuatu yang tertentu. Nah, tandanya itu biasanya kalau nakirah itu tidak diberi al. Sementara ma'rifat ada al, tetapi tidak selalu ma'rifat itu ada alnya. Kadang-kadang diidofakan kepada isim yang lain. Seperti kitabun menjadi kitabuka, kitabi. Kemarin kita udah pernah bahas idofah ya. Ya, menisbatkan satu isim ke isim yang lain. Seperti qolamun dan zaidun menjadi qolamu zaidin. Ya. Kitabun Muhammadun menjadi kitabu Muhammadin. Nah, itu. Ketika sudah diidofahkan maka tidak lagi nakirah, tetapi sudah ma'rifat karena sudah ada pemiliknya. Begitu ya, satu kitab itu. Misalnya kita bilang kitabun, sebuah kitab. Berarti belum jelas. Sementara kalau sudah kita bilang kitabu Muhammadin, maka itu kitabnya milik Muhammad, bukan kitab yang lain, bukan milik orang lain. Gitu ya. Sementara kalau belum, tapi gini ya, kadang-kadang
Pokoknya setiap nama orang itu makrifat. Gitu ya. Orang yang sudah punya nama tertentu berarti makrifat karena sudah dikenali. Kemudian isim yang diberi al itu juga makrifat. Isim nakiro yang diberi al itu makrifat. Kemudian isim yang diidofahkan kepada isim yang lain juga makrifat. Baitun rumah nakiro. Ketika diidofahkan kepada nama tertentu, misalnya Baitullah menjadi makrifat. Maksudnya Ka'bah kan gitu tertentu gitu. Ada juga isim yang domir. Domir itu kata ganti, ganti-ganti juga makrifat. Begitu ya. Isim mausul juga makrifat. Aladi gitu ya. Tapi aladi tidak cukup. Aladi itu harus ada setelahnya apa? Aladi apa gitu ya. Karena aladi itu tidak sempurna, membutuhkan silah dan aid ya dalam isim mausul. Nanti ada pembahasannya, belum saat ini. Ini masih pembahasan yang sifatnya pembukaan atau pengantar dari tentang nakiro dan ma'rifat. Dari sini sudah jelas ya terkait dengan nakiro ma'rifat. Pokoknya yang dimaksud dengan nakiro adalah isim yang belum tertentu, yang belum jelas, sementara yang ma'rifat adalah isim yang sudah tertentu. Demikian pembahasan tentang nakiro dan ma'rifat. Selanjutnya kita akan bahas tentang al-alam.